di on cam kan dulu kameranya, cuman buat SS doang, buat laporan ke bapaknya. Ya sebentar. Ya udah segini aja. Ada lagi nggak yang mau on cam? Oke. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Nah, ya, makasih ya semua. Ya, boleh dilanjut presentasinya. Izin saya screen. Ya, silakan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Esmar Budi selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Modern, dan yang terhormat kakak-kakak ASLEB serta teman-teman, kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan mengenai percobaan deret Balmer. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2B terlebih dahulu. Yang pertama ada Atika Mersadia, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ila Muda Mutiara, dan yang ketiga ada Safarah Masirila. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu ada Ila Muda Mutiara. Kepadanya dipersilakan. Tujuan praktikum yang pertama untuk mempelajari spektrum pancaran energi atom gas hidrogen. Yang kedua untuk menentukan panjang gelombang dan tetapan Rayberg. Yang ketiga mempelajari sifat difraksi gelombang pada kisi atau celah sempit. Yang keempat mempelajari sifat interferensi gelombang. Pada data pengamatan kami diberikan 3 spektrum warna, yaitu merah, ungu, serta hijau biru, yang masing-masing berada pada kisi yang berbeda-beda, yaitu pada kisi 100 mm pangkat min 1 terdapat 6 orde, kisi 300 mm pangkat min 1 terdapat 2 orde, dan kisi 600 mm pangkat min 1 hanya terdapat 1 orde saja. Pengolahan data yang pertama data tunggal pada kisi 100 mm pangkat min 1, pada warna merah tetanya bernilai 0,5 derajat, warna ungu sebesar 1 derajat, warna hijau biru sebesar 1,5 derajat dengan jumlah delta theta sebesar 0,25 derajat, dengan jumlah KSR sebesar 1 angka penting atau 50% untuk warna merah, 25% untuk warna ungu, 16,67% untuk warna hijau biru, dengan theta plus minus delta theta sebesar 5 plus minus 3 kali 10 pangkat min 1 derajat untuk warna merah, 1 plus minus 1 derajat untuk warna ungu, dan 2 plus minus 1 derajat untuk warna hijau biru. Untuk orde 2, 3, 4, 5, dan 6 pada kisi 100 mm pangkat min 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, kisi 300 mm pangkat min 1 untuk warna merah sebesar untuk theta warna merah sebesar 10,5 derajat, warna ungu sebesar 14 derajat, warna hijau biru sebesar 16 derajat, dengan keseluruhan delta theta sebesar 0,25 derajat, dengan jumlah KSR yang sama sebesar bernilai 2 angka penting, di mana 2,38% untuk warna merah, 1,78% untuk warna ungu, dan 1,56% untuk warna hijau biru. Untuk orde 2 pada kisi 300 mm pangkat min 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk kisi 600 mm pangkat min 1, untuk warna merah untuk theta warna merah sebesar 22 derajat, untuk warna ungu tetanya sebesar 25 derajat, sedangkan untuk warna hijau biru tetanya sebesar tidak ada nilainya. Untuk delta theta keseluruhan warna yaitu sebesar 0,25 derajat dengan jumlah KSR yang beragam dengan KSR yang
nilai AP-nya beragam. Yang pertama untuk warna merah 1,1%, 1,14% untuk warna merah, 1% untuk warna ungu, dan tidak ada nilainya untuk warna hijau biru dengan theta plus minus delta theta 22 plus minus 1 derajat untuk warna merah, 25 plus minus 0,3 derajat untuk warna ungu, dan untuk warna hijau biru theta plus minus delta tetanya tidak ada nilainya. Pada pengolahan data pada percobaan Balmer ini tidak ada data majemuk. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Marisa Dinia. Kepadanya persilakan. Ya, selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama di sini kami menghitung nilai panjang gelombang dengan menggunakan persamaan Bragg, yaitu 2D sin theta sama dengan M lambda, maka didapatkan nilai lambda sama dengan 2D sin theta per N, di mana nilai D di sini yaitu 1 per N. Kemudian di sini kami menghitung pada kisi 100 mm pangkat min 1, didapatkan nilai D sebesar 10 pangkat min 5 meter. Pada orde pertama di warna merah dengan theta 0,5 derajat didapatkan nilai panjang gelombang sebesar 0,174 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 174 nanometer. Kemudian pada warna ungu dengan nilai theta 1 derajat didapatkan panjang gelombang sebesar 0,348 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 348 nanometer. Dan pada warna hijau biru dengan nilai theta 1,5 derajat didapatkan panjang gelombang sebesar 0,524 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 524 nanometer. Kemudian pada orde kedua, 3, 4, 5, dan 6 pada kisi 100 mm pangkat min 1 ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Selanjutnya pada kisi 300 mm pangkat min 1 didapatkan nilai D sebesar 3,33 kali 10 pangkat min 6 meter. Pada orde pertama di warna merah dengan theta sebesar 10 pangkat min 5 derajat, pada warna merah dengan theta 10,5 derajat, maka didapatkan panjang gelombang sebesar 1,213 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 1213 nanometer. Pada warna ungu dengan nilai theta 14 derajat didapatkan panjang gelombang sebesar 1,611 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 1611 nanometer. Dan pada warna hijau biru dengan nilai theta 16 derajat didapatkan panjang gelombang sebesar 1,836 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 1836 nanometer. Kemudian pada orde kedua di warna merah dengan nilai theta 22,5 derajat didapatkan panjang gelombang sebesar 1,274 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 1274 nanometer. Kemudian pada warna ungu tidak ternilai dan warna hijau biru dengan nilai theta 25 derajat maka didapatkan panjang gelombang sebesar 1,407 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 1407 nanometer. Kemudian selanjutnya pada kisi 600 mm pangkat min 1, di sini nilai D yang didapatkan yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 6 meter. Pada orde pertama di warna merah dengan theta 22 derajat didapatkan panjang gelombang sebesar 1,251 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 1251 nanometer. Kemudian pada warna ungu dengan nilai theta 25 derajat didapatkan panjang gelombang sebesar 1,411 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 1411 nanometer. Kemudian pada warna hijau biru tidak ternilai. Selanjutnya perhitungan kedua di sini kami menghitung tetapan Rydberg dengan menggunakan rumus 1 per lambda sama dengan R dikali dengan 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat, maka didapatkan nilai R sama dengan 2 kuadrat per lambda dikali dengan N kuadrat per N kuadrat dikurang 2 kuadrat. Di sini pada kisi 100 mm pangkat min 1 pada orde pertama di warna merah dengan nilai N3 dan juga lambda sebesar 0,174 kali 10 pangkat min 6 meter, maka didapatkan tetapan Rydberg sebesar 4,14 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Kemudian pada warna ungu dengan nilai N5 dan juga lambda sebesar 0,348 kali 10 pangkat min 6 meter, maka didapatkan tetapan Rydberg sebesar 1,37 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Kemudian pada warna hijau biru dengan nilai N4 dan juga panjang gelombang sebesar 0,524 kali 10 pangkat min 6 meter, maka didapatkan nilai Rydberg sebesar 1,02 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Kemudian untuk orde kedua 3, 4, 5, dan 6 pada kisi 100 mm pangkat min 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Selanjutnya pada kisi 300 mm pangkat min 1 pada orde pertama di warna merah dengan nilai N3 dan juga lambda sebesar 1,213 kali 10 pangkat min 6, maka didapatkan tetapan Rydberg sebesar 0,59 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Kemudian pada warna ungu dengan nilai N5 dan juga panjang gelombang sebesar 1,611 kali 10 pangkat min 6 meter, maka didapatkan tetapan Rydberg sebesar 0,30 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Kemudian pada warna hijau biru dengan nilai N4 dan juga lambda sebesar 1,836 kali 10 pangkat 6 meter, maka didapatkan tetapan Rydberg sebesar 0,29 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 1. Kemudian untuk orde kedua, pada warna merah dengan nilai N3 dan juga lambda sebesar 1,274 kali 10 pangkat 6 meter, didapatkan tetapan Rydberg sebesar 0,56 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 1. Kemudian pada warna ungu tidak ternilai dan pada warna hijau biru dengan nilai N4 dan juga lambda sebesar 1,407 kali 10 pangkat 6 meter, maka didapatkan tetapan Rydberg sebesar 0,38 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 1. Selanjutnya pada kisi 600 mm pangkat 1 pada orde pertama di warna merah dengan nilai N3 dan juga lambda sebesar 1,251 kali 10 pangkat 6 meter, didapatkan tetapan Rydberg sebesar 0,58 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 1. Kemudian pada warna ungu dengan nilai N5 dan juga lambda sebesar 1,411 kali 10 pangkat 6 meter, maka didapatkan tetapan Rydberg sebesar 0,34 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 1. Kemudian pada warna hijau biru tidak ternilai. Hitung least square hubungan antara 1 per n kuadrat dengan 1 per lambda dengan menggunakan spektrum merah, hijau, biru, dan juga ungu, maka didapatkan persamaan Y sama dengan 0,00102 min 0,00014 X. Maka didapatkan grafik hubungan antara 1 per n kuadrat dengan 1 per lambda sebagai berikut. Di sini dapat terlihat bahwa hubungan antara 1 per n kuadrat dengan 1 per lambda ini berbanding terbalik, di mana semakin besar nilai 1 per n kuadrat, maka semakin kecil nilai 1 per lambda. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safa. Padanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis dan pembahasan. Pada praktikum Deret-Balmer ini digunakan kisi 100 mm pangkat min 1 yang terdapat 6 orde, kisi 300 mm pangkat min 1 yang terdapat 2 orde, dan pada kisi 600 mm pangkat min 1 terdapat 1 orde. Pada praktikum ini diperoleh data berupa perubahan warna spektrum yang menghasilkan masing-masing sudut yang berbeda, di mana data ini digunakan pada perhitungan untuk mencari panjang gelombang dengan menggunakan rumus lambda sama dengan 2D sin theta per n, sehingga diperoleh data panjang gelombang sebagai berikut. Berdasarkan hasil yang kami peroleh pada percobaan kali ini, warna merah memiliki rata-rata panjang gelombang sebesar 1036,22 nanometer, pada warna ungu sebesar 865,89 nanometer, dan untuk panjang gelombang hijau biru memiliki nilai rata-rata panjang gelombang sebesar 1081,89 nanometer. Kemudian untuk mencari nilai tetapan Rydberg untuk setiap panjang gelombang yang teramati, kami menggunakan rumus R sama dengan 2 kuadrat per lambda dikali N kuadrat per N kuadrat min 2 kuadrat, sehingga diperoleh jumlah dari nilai tetapan Rydberg di setiap warnanya, yaitu pada kisi 100 mm pangkat min 1 orde 1, warna merah memiliki nilai tetapan Rydberg sebesar 4,14 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, pada warna ungu sebesar 1,37 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, dan untuk warna hijau biru sebesar 1,02 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Untuk kisi 100 mm pangkat min 1 orde 2 sampai 6 dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya, pada kisi 300 mm pangkat min 1 orde 1 memiliki pada kisi 300 mm pangkat min 1 orde 1, warna merah memiliki nilai tetapan Rydberg sebesar 0,59 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, warna ungu sebesar 0,3 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, dan untuk warna hijau biru sebesar 0,29 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Untuk kisi 300 mm pangkat min 1 orde 2 dapat dilihat pada tabel tersebut.
Dan yang terakhir, pada kisi 600 mm pangkat min 1 orde 1, warna merah memiliki nilai tetapan Rydberg sebesar 0,58 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, pada warna ungu sebesar 0,34 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, dan untuk warna hijau biru tidak memiliki nilai tetapan Rydberg. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai tetapan Rydberg diperoleh secara keseluruhan yaitu sebesar 0,64 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Untuk warna merah itu sendiri sebesar 1,052 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, dan untuk warna ungu sebesar 0,418 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, dan untuk warna hijau biru sebesar 0,44 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Seharusnya nilai tetapan Rydberg ini memiliki nilai yang sama karena ini merupakan konstanta yang nilainya bersifat tetap. Selain itu, kami juga mencari hubungan antara 1/n kuadrat dengan 1/lambda seperti yang telah disinggung pada slide sebelumnya, yaitu hubungan antara 1/n kuadrat dengan 1/lambda ini berbanding terbalik, yang artinya semakin besar nilai 1/n kuadrat, maka semakin kecil nilai 1/lambdanya. Dengan konstanta Rydberg yang diperoleh dari gradien persamaan Y sama dengan 0,00102 min 0,00014 X dalam percobaan ini adalah 0,014 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Sedangkan nilai tetapan Rydberg berdasarkan literatur yaitu sebesar 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Nilai tetapan Rydberg pada percobaan kali ini lebih kecil daripada literatur. Perbedaan ini mungkin saja terjadi karena ketidaktelitian dalam membaca alat ukur, kesalahan dalam merangkai alat, ataupun kesalahan dalam membaca hasil pengukuran, dan juga kesalahan dalam pengolahan data dan perhitungan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, spektrum atom gas hidrogen dapat terurai menjadi beberapa spektrum garis warna, yaitu merah, ungu, dan hijau biru. Pada warna merah ini disebabkan oleh turunnya elektron dari tingkat energi 3 ke 2, pada warna ungu disebabkan oleh turunnya elektron dari tingkat energi 6 ke 2, dan pada warna hijau biru disebabkan oleh turunnya elektron dari tingkat energi 4 ke 2. Yang kedua, panjang gelombang dan tetapan Rydberg dari praktikum ini diantaranya sebagai berikut. Pada spektrum warna merah didapatkan rata-rata panjang gelombang sebesar 1036,22 nanometer, pada warna ungu didapatkan rata-rata panjang gelombang sebesar 865,89 nanometer, dan pada warna hijau biru didapatkan rata-rata panjang gelombang sebesar 1081,89 nanometer. Kemudian tetapan Rydberg yang didapatkan pada praktikum ini, pada warna merah didapatkan tetapan Rydberg sebesar 1052 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, pada warna ungu 0,418 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, dan pada warna hijau biru didapatkan 0,44 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Dan diperoleh rata-rata tetapan Rydberg dari percobaan ini yaitu sebesar 0,64 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Sedangkan pada literatur yang diperoleh untuk tetapan Rydberg ini sebesar 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Yang ketiga, salah satu sifat yang ada pada percobaan kali ini adalah difraksi, di mana difraksi terjadi saat pancaran energi atom melewati suatu celah sempit dan membentuk spektrum garis. Sifat difraksi gelombang yang terdapat pada kisi atau celah sempit merupakan setiap titik yang berada pada depan gelombang cahaya. Hal ini dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang. Yang keempat, sifat interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih. Jika dua gelombang dipadukan, maka akan terjadi dua kemungkinan yang khusus, yaitu saling menguatkan atau interferensi konstruktif dan saling melemahkan atau interferensi disruptif. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, boleh langsung dilanjutin aja. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B di sini akan mempresentasikan tentang percobaan Thomson. Pertama-tama, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Fadli Handoyo, dan ada 3 rekan saya, yaitu ada Anissa, ada Delila Septiani Dwi Putri, dan ada Irsya Lutfiah Ramadia Gita. Baik, langsung saja ke topik yang pertama, yaitu tujuan percobaan yang akan dijelaskan oleh Anissa. Tujuan percobaan Thomson ada 2. Yang pertama, menentukan nilai perbandingan muatan terhadap massa elektron, dan yang kedua ada menganalisis pengaruh kuat arus, tegangan listrik, dan medan magnet kumparan Helmholtz terhadap nilai muatan per massa elektron. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadli. Fadli, maaf, masih di mute. Baik, selanjutnya di sini ada data pengamatan. Di sini ada kuat arus konstan yang bernilai 2,15 ampere dan tegangan konstan yang bernilai 201,5 volt. Nah, pada saat kuat arus konstan ini, kita menghitung nilai tegangan dan diameter berkas elektron sebanyak 10 kali pengukuran atau 10 kali percobaan. Untuk dimulai dari tegangan yang bernilai 200 volt hingga 325,2 volt. Dan dia dapatkan diameter berkas elektronnya dari 4,6 cm hingga 7,7 cm. Dan untuk tegangan konstannya, kita mencari nilai kuat arus dan diameter berkas elektronnya yang sebanyak 10 kali pengukuran atau 10 kali percobaan, dimulai dari 1,05 ampere hingga 3 ampere dan didapatkan diameter berkas elektronnya 8,2 cm hingga 1,2 cm. Baik, selanjutnya ada bagian pengolahan data. Di sini ada data tunggal dan data majemuk. Untuk data tunggal kita menghitung nilai tegangan konstan dan kuat arus konstan, dan data majemuknya menghitung nilai rata-rata dari kuat arus dan diameter saat tegangan konstan, dan menghitung nilai rata-rata dari tegangan dan diameter saat kuat arus yang konstan. Untuk data tunggal, menghitung tegangan konstan ini kan tadi nilainya 201,5. Delta V-nya itu setengah NST, NST-nya itu 0,01 volt. Didapatkanlah delta V-nya 0,005 volt. Dan KSR-nya itu rumusnya delta V per V kali 100% didapatkanlah 4 AP. Dan untuk arus konstan bernilai 2,15 ampere, kita mencari delta I-nya dulu. Delta I-nya setengah NST, NST-nya itu 0,01, didapatkanlah delta I 0,005. KSR itu delta I per I kali 100%, didapatkanlah 3 AP. Selanjutnya ada data majemuk saat tegangan konstan sebesar 201,5 volt. Kita mencari rata-rata kuat arus dan rata-rata diameter. Rata-rata kuat arus ini rumusnya banyaknya jumlah kuat arus pada saat percobaan dibagi banyaknya data, di mana I sama dengan 20,36 dibagi banyaknya data, yaitu 10 sama dengan 2,036 ampere. Terus kita mencari delta I-nya menggunakan rumus 1/n akar N sigma I kuadrat min sigma I dikuadratkan per N min 1. Didapatkanlah 0,235 ampere. Dan KSR-nya itu delta I per I kali 100% didapatkanlah 11,33% atau error karena melebihi 10%. Dan selanjutnya ada rata-rata diameter. Sama rumusnya, banyaknya jumlah diameter pada percobaan dibagi banyaknya data, yaitu sama dengan 0,416 dibagi 10, yaitu 0,0416 meter. Dan delta D-nya itu rumusnya sama, 1/n akar N kali sigma D kuadrat min sigma D dikuadratkan min N min 1 per N min 1, didapatkanlah 0,00828 meter. Dan KSR-nya bernilai 19,9% atau error karena melebihi 10%. Dan yang terakhir, saat kuat arus konstan sebesar 2,15 ampere. Kita mencari rata-rata tegangan dan rata-rata diameter berkas elektronnya.
Untuk rata-rata tegangan, rumusnya itu V sama dengan banyaknya jumlah tegangan yang dilakukan pada saat percobaan dibagi banyaknya data, yaitu sama dengan 2785,86 volt dibagi 10, yaitu bernilai 278,586 volt. Dan untuk delta V-nya rumusnya sama, tinggal diganti menjadi V, yaitu bernilai 13,875 volt. Dan KSR-nya delta V per V kali 100% didapatkanlah 2 AP. Dan untuk rata-rata diameter, sama, banyaknya jumlah percobaan diameter ini dibagi banyaknya data, yaitu 0,635 dibagi 10, yaitu menjadi 0,0635 meter. Delta D rumusnya sama, yaitu bernilai 0,00351 meter, dan KSR-nya didapatkanlah 2 AP. Untuk bagian perhitungan data akan dijelaskan oleh Delila. Ya baik, yang selanjutnya yaitu ada perhitungan data, di mana yang pertama di sini kita akan menentukan nilai medan magnet. Di mana nilai medan magnet yang dihasilkan ini nantinya akan digunakan untuk mencari nilai muatan elektron per massa elektron yang merupakan tujuan dari praktikum ini. Adapun rumus dari medan magnet itu sendiri yaitu yang tertera pada layar dengan mu nolnya sama dengan 1,257 kali 10 pangkat min 6 PS per AM. Kemudian untuk nilai N yaitu jumlah lilitan dan jari-jari kumparannya ini tertera pada modul, yaitu N-nya sama dengan 130 lilitan dan jari-jari kumparannya sama dengan 8 cm atau sama dengan 0,08 meter. Sehingga untuk percobaan yang pertama yaitu untuk kuat arus tetap dengan nilai 2,15 ampere didapatkanlah medan magnet yaitu sebesar 3,1424 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Sedangkan untuk percobaan yang kedua yaitu untuk sumber tegangan tetap dengan kuat arus yang merupakan kuat arus rata-rata didapatkanlah nilai medan magnet yaitu sebesar 2,9758 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai elektron per massa dengan rumus yaitu 2V per R kuadrat dikali B kuadrat, dengan V merupakan sumber tegangan, kemudian R-nya ini merupakan jari-jari berkas elektron yang terbentuk, dan B ini merupakan medan magnet yang sebelumnya telah kita hasilkan. Untuk percobaan yang pertama yaitu dengan kuat arus tetap dengan yang diketahui yaitu ada tegangan rata-rata, kemudian jari-jari berkas elektron rata-rata dan medan magnet, didapatkanlah nilai E per M atau nilai muatan elektron per massa elektron yaitu sebesar 0,55973 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Sedangkan untuk percobaan yang kedua yaitu dengan sumber tegangan tetap dengan yang diketahui yaitu ada tegangan, kemudian jari-jari berkas elektron rata-rata dan medan magnet, didapatkanlah nilai E per M yaitu sebesar 1,05189 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Yang selanjutnya yaitu ada grafik hubungan antara tegangan terhadap jari-jari kuadrat untuk kuat arus tetap. Jadi data yang dipakai di sini merupakan data pada percobaan pertama. Adapun grafik yang dibuat yaitu berdasarkan persamaan regresi linear Y sama dengan A plus BX dengan rumus A dan B-nya yang tertera pada layar, dengan X-nya merupakan tegangan, satuannya volt, dan Y-nya merupakan jari-jari kuadrat atau R kuadrat dengan satuannya M kuadrat. Sehingga didapatkanlah persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan min 0,001104 ditambah 0,00007679X. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara tegangan terhadap jari-jari berkas elektron ini berbanding lurus, yaitu di mana semakin besar sumber tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula jari-jari berkas elektron yang terbentuk atau yang dihasilkan. Baik, yang selanjutnya yaitu menentukan nilai elektron per massa berdasarkan grafik. Nah, jadi berdasarkan grafik yang sebelumnya yaitu grafik hubungan antara tegangan dan jari-jari kuadrat pada berkas elektron, kita dapat menentukan nilai E per M, di mana A ditambah BX yang sama dengan min
0,01114 ditambah 0,0000007679 X dengan X-nya sama dengan V dan Y-nya sama dengan R kuadrat, dan dengan meninjau gradien persamaan linearnya maka dapat kita tuliskan B atau dalam hal ini gradien yaitu sama dengan Y per X sama dengan R kuadrat per V. Dan dari rumus E per M itu sendiri yaitu 2V per R kuadrat dikali B kuadrat, dengan menggabungkan dengan persamaan yang sebelumnya, persamaan yang pertama, maka didapatkanlah persamaan yang kedua, yaitu B sama dengan 2M elektron per muatan elektron dikali medan magnet kuadrat. Sehingga dalam hal ini kita dapat menentukan nilai muatan elektron per massa elektron, yaitu sama dengan 2 per B kecil, dalam hal ini gradien yang sebelumnya telah didapatkan yaitu sebesar 0,00007679 dikali medan magnet kuadrat yang telah didapatkan juga dari perhitungan sebelumnya yaitu sebesar 3,1424 kali 10 pangkat min 3, sehingga dari nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan ketiga, didapatkanlah nilai E per M yaitu sebesar 0,2637 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Untuk analisis akan dijelaskan oleh Irsyad. Untuk analisis, jadi percobaan Thomson ini merupakan suatu percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 dengan mengidentifikasi sinar katoda sebagai elektron untuk pengukuran nilai muatan per massa elektron. Nah, prinsip percobaan Thomson ini ketika suatu elektron yang berada di ruang medan magnet akan memengaruhi elektron untuk melakukan penyimpangan. Praktikum percobaan Thomson ini dilakukan sebanyak 2 kali percobaan. Pada percobaan pertama itu diberikan 10 variasi sumber tegangan yang berbeda untuk kuat arus yang tetap. Nah, pada percobaan yang kedua diberikan 10 variasi sumber arus yang berbeda untuk sumber tegangan yang tetap. 10 nilai variasi tersebut diberikan dengan cara memperbesar nilai pada sumber. Nah, data hasil pengamatan pada percobaan ini terdiri atas 10 variasi nilai tegangan dan kuat arus pada setiap percobaan, serta diameter berkas elektron yang terbentuk. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara tegangan dan diameter adalah berbanding lurus. Saat kuat arus konstan, semakin besar sumber tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula diameter berkas elektron yang terbentuk. Nah, sebaliknya, hubungan antara kuat arus dan diameter yaitu berbanding terbalik, di mana saat sumber tegangan tetap, semakin besar kuat arus yang diberikan, maka semakin kecil diameter berkas elektron yang terbentuk. Dari data pengamatan yang diberikan, dapat ditentukan nilai medan magnet yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai muatan per massa dengan persamaan. Selain itu, nilai muatan per massa juga dapat ditentukan dari grafik hubungan antara sumber tegangan dengan jari-jari kuadrat. Berikut adalah nilai medan magnet serta nilai muatan per massa berdasarkan hasil perhitungan menggunakan kedua persamaan tersebut. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan nilai muatan per massa pada literatur yaitu sebesar 1,759 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram, maka nilai muatan per massa yang dihasilkan pada percobaan ini baik berdasarkan perhitungan dengan persamaan rumus maupun perhitungan dengan persamaan regresi linear pada grafik dapat dikatakan memiliki hasil yang cukup sesuai dengan muatan per massa yang ada pada literatur. Nilai muatan per massa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besar sumber tegangan awal yang diberikan, kuat arus kumparan Helmholtz, jumlah lilitan pada kumparan, jari-jari kumparan, serta jari-jari berkas elektron yang terbentuk. Dari hasil perhitungan dalam praktikum ini, dapat dilihat bahwa besar medan magnet berbanding lurus dengan besar kuat arus. Oleh sebab itu, untuk nilai kuat arus yang besar, maka dihasilkan nilai muatan per massa yang kecil. Sebaliknya, untuk sumber tegangan yang besar, maka dihasilkan nilai muatan per massa yang lebih besar. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Anissa. Kesimpulan dari percobaan Thomson yang pertama, berdasarkan data hasil pengamatan yang diberikan, dapat ditentukan nilai-nilai muatan per massa elektron sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah sebelah kiri. Nilai muatan per massa elektron yang dihasilkan dari percobaan ini tidak jauh berbeda dibandingkan nilai muatan per massa elektron pada literatur yang memiliki nilai 1,759 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Next.
Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa untuk menentukan nilai muatan per massa elektron dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besar sumber tegangan awal yang diberikan, kuat arus kumparan Helmholtz, jumlah lilitan pada kumparan, jari-jari kumparan, serta jari-jari berkas elektron yang terbentuk. Dari hasil perhitungan dalam praktikum ini, dapat dilihat bahwa besar medan magnet berbanding lurus dengan besar kuat arus. Oleh sebab itu, untuk nilai kuat arus yang besar, maka dihasilkan nilai muatan per massa yang kecil. Sebaliknya, untuk sumber tegangan yang besar, maka dihasilkan nilai muatan per massa elektron yang besar pula. Saya kembalikan ke Fadli. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diteruskan ke yang kelompok selanjutnya, yang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum percobaan milikan. Ya, jadi next. Adapun anggota dari kelompok 4B ini dengan saya sendiri, Faza Mufida, dan 2 rekan saya, Afifah Riatunufus dan Jainia Zara Anawali, yang kebetulan Zara ini sedang berhalangan hadir karena sakit. Next. Tujuan percobaan milikan. Pertama, mempelajari kuantitas muatan dari tetes minyak. Kedua, mengukur waktu jauh dan waktu naik tetes minyak terhadap perubahan tegangan. Yang ketiga, menentukan jari-jari dan muatan tetes minyak. Dan keempat, menentukan nilai muatan elemeter atau elektron. Next. Adapun alat dan bahan dari percobaan milikan ini, satu set peralatan percobaan milikan itu sendiri. Kedua, sumber tegangan dengan varian tegangan 0 sampai 600 volt. Dan yang ketiga, minyak gliserin dan silikon. Adapun diagram simetrik peralatan percobaan milikan ini bisa dilihat. Next. Teori dasar percobaan milikan. Percobaan tetes minyak milikan dapat diartikan sebagai percobaan yang menunjukkan bahwa muatan elektron berdasarkan sifat discrete, yaitu gaya yang menyebabkan tetesan minyak ke bawah menuju ke pusat gravitasi bumi, akan dihambat oleh suatu gaya shock atau yang disebut dengan gaya penghambat. Dari hasil percobaan Thomson yang menunjukkan bahwa elektron merupakan bagian dari atom, percobaan milikan maupun menentukan nilai muatan elektron dan masanya secara terpisah. Pada awalnya, percobaan milikan ini dilakukan untuk menentukan nilai E dan ketetapan Avogadro. Hasil percobaan menyimpulkan bahwa nilai muatan tetes minyak merupakan kelipatan dari nilai E. Pada dasarnya, prinsip menentukan muatan dasar elektron ini dilakukan dengan mengamati gerak tetes minyak dalam suatu medan listrik yang terbentuk antara dua plekat kapasitor. Gerak tetes minyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya hambatan Stokes, dan gaya apung Archimedes, dan gaya Coulomb. Adapun dua gambar berikut, yang gambar pertama ialah diagram simetrik percobaan milikan itu sendiri. Dan kedua, diagram simetrik gaya-gaya bekerja pada tetes minyak. Pada gambar A itu yang menggambarkan gaya-gaya yang bekerja tanpa medan listrik, dan gambar B itu gaya-gaya yang bekerja dengan medan listrik. Bisa di next. Adapun data pengamatan, di sini kita menggunakan 2 jenis minyak, yaitu silikon dan gliserin. Yang didapatkan data berupa waktu, yaitu waktu ketika muatan naik dan muatan turun. Dan juga menggunakan tegangan yang berbeda-beda, yaitu tegangan 300 volt, 400, 500, dan 600 volt. Bisa di next. Di sini ada data tunggal yang diperoleh dari hasil percobaan. Di sini ada variasi tegangan 300, 400, 500, dan 600 volt. Dengan masing-masing tegangan diukur sebanyak 1 kali dengan delta V-nya yang didapatkan 500 volt. Bisa di next.
Selanjutnya masuk ke data majemuk. Di sini ada data naik turun dari tetes minyak. Bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Dan di sini ada data naik turun dari gliserin. Bisa dilihat dari tabel berikut. Berikutnya perhitungan akan dibacakan oleh rekan saya, Afifah. Dipersilakan, Afifah. Baik, terima kasih Faza. Selanjutnya untuk perhitungan kami di sini menghitung kecepatan tetes minyak. Nah, untuk menghitung kecepatan tetes minyak ini kita menggunakan rumus P sama dengan S dibagi waktu naik dan turun. Dengan S-nya sendiri itu X per MOB dikali 10 pangkat min 4 sama dengan X-nya 20 per 10 dikali 10 pangkat min 4 sehingga diperoleh nilai S-nya itu 2 dikali 10 pangkat min 4 meter. Dan untuk kecepatan tetes minyak silikon itu pada tegangan 300 volt untuk pada saat waktu naik yaitu diperoleh 4 dikali 10 pangkat min 5 meter per sekon, dan untuk pada saat waktu turun yaitu diperoleh 3,64 kali 10 pangkat min 5 meter per sekon, dan untuk selanjutnya bisa dilihat pada layar. Sedangkan untuk kecepatan tetes minyak pada gliserin pada tegangan 300 volt V pada saat waktu naik diperoleh 10 dikali 10 pangkat min 5 meter per sekon, dan untuk pada saat waktu turun diperoleh 3,64 dikali 10 pangkat min 5 meter per sekon. Next. Selanjutnya kami juga menghitung jari-jari tetes minyak dengan rumus yaitu F sama dengan 9 dikali koefisien viskositas kemudian dikali kecepatan dibagi 2 dikali massa jenis dari minyak itu dikurang massa jenis udara dikali gravitasi. Dan untuk jari-jari tetes minyak pada silikon pada 300 volt diperoleh jari-jari yaitu 3,6042 dikali 10 pangkat min 7 meter, dan untuk gliserin untuk pada tegangan 300 volt diperoleh jari-jarinya itu 4,9023 dikali 10 pangkat min 7 meter, dan untuk selanjutnya dapat dilihat pada layar. Oke, next. Selanjutnya yang ketiga itu kami menghitung nilai muatan elektron tetes minyak dengan rumus yaitu Q sama dengan 6πr dikali koefisien viskositas dikali D kali 1 per V dikali T plus T aksen kuadrat, di mana Pi-nya itu 3,14, T-nya ini waktu untuk naik dan turun, R-nya merupakan jari-jari tetesan minyak, dan koefisien viskositasnya diketahui yaitu 1,81 dikali 10 pangkat min 5, dan D-nya itu 2 dikali 10 pangkat min 4, dan V-nya itu tegangan. Nah, untuk pada nilai muatan elektron tetes minyak pada silikon pada tegangan 300 volt yaitu diperoleh 8,6 dikali 10 pangkat min 16 kolom, dan untuk tegangan 400, 500, dan 600 dapat dilihat pada layar. Dan untuk muatan elektron tetes minyak pada gliserin yaitu pada tegangan 300 volt diperoleh nilai muatan elektron tetes minyaknya sebesar 8,35 dikali 10 pangkat min 16 kolom. Dan untuk selanjutnya juga dapat dilihat pada layar. Next. Dan yang terakhir kami menghitung nilai muatan koreksi tetes minyak dengan rumus IC sama dengan Q harga mutlak dari 1 plus B per RP pangkat min 3 per 2. Dengan Q muatan elektron, kemudian B itu nilainya 6,17 kali 10 pangkat min 4, dan RP-nya itu jari-jari dengan pengaruh medan listrik. Dan untuk nilai muatan koreksi tetes minyak pada silikon dengan tegangan 300 volt diperoleh Q-nya 1,21 dikali 10 pangkat min 20 kolom. Dan untuk gliserin pada tegangan 300 volt diperoleh nilai muatan koreksi tetes minyaknya yaitu Q sama dengan 1,87 dikali 10 pangkat min 20 kolom. Dan untuk seterusnya bisa dilihat pada layar. Next. Kemudian setelah melakukan perhitungan kami memperoleh grafik hubungan antara beda potensial dengan kecepatan tetes minyak. Untuk grafik pada silikon, hubungan antara beda potensial dengan kecepatan naik tetes minyak dan kecepatan turun tetes minyak dapat diketahui bahwa kecepatan turun tetes minyak itu memiliki kecepatan yang lebih lama dibandingkan kecepatan naik pada tetes minyak. Kemudian untuk gliserin, hubungan antara beda potensial dengan kecepatan naik dan kecepatan turunnya pada kecepatan turun kecepatannya lebih lama dibanding pada kecepatan naiknya. Next. Kemudian selanjutnya ada hubungan beda potensial dengan muatan elektron pada silikon. Kita mengetahui bahwa
semakin besar tegangan, maka nilai muatan elektronnya semakin kecil. Dan untuk gliserin juga sama, semakin besar nilai tegangan, maka nilai muatannya semakin kecil. Boleh next. Lanjutnya pembahasan pada percobaan penyelidikan ini, kami menggunakan tegangan kapasitor yang bervariasi yaitu sebesar 300 volt, 400 volt, 500 volt, dan 600 volt. Dan jenis minyak yang digunakan dalam percobaan ini adalah silikon dan gliserin. Pada percobaan ini, waktu naik diasumsikan sebagai waktu tetesan minyak tanpa pengaruh medan listrik. Dan berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa waktu tetesan silikon tanpa medan listrik lebih lama daripada waktu tetesan dengan medan listrik. Sedangkan pada gliserin terjadi sebaliknya, yaitu cairan gliserin waktu tetesannya tanpa medan listrik rata-rata lebih cepat daripada waktu tetesannya dengan medan listrik. Dan untuk waktu turun diasumsikan sebagai waktu tetesan dengan dipengaruhi muatan medan listrik. Pada cairan silikon, waktu tetesan dipengaruhi medan listrik dominan lebih cepat daripada tanpa medan listrik. Sedangkan pada gliserin, yaitu waktu tetesannya lebih stabil dan berkebalikan dengan silikon. Bila pada silikon waktu tetesan dengan pengaruh medan listrik lebih cepat, namun pada gliserin sebaliknya, yaitu justru lebih lama daripada waktu tetesan tanpa pengaruh medan listrik. Boleh di next. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan kapasitor, maka waktu tetesan minyak akan semakin kecil pada silikon. Sedangkan pada gliserin, semakin besar tegangan kapasitor yang digunakan, maka waktu tetesan dengan pengaruh medan listrik akan semakin besar. Dan berdasarkan perhitungan yang diperoleh, diketahui bahwa semakin besar tegangan listrik yang digunakan dalam percobaan, maka semakin besar pula jari-jari tetesan minyak. Selain itu, peningkatan jari-jari tersebut tidaklah konstan. Hal ini bisa dikarenakan ketidaktelitian praktikan dalam mengolah data. Diketahui juga jari-jari tetesan silikon lebih kecil daripada gliserin. Hal ini dikarenakan perbedaan massa jenis silikon dan gliserin, di mana massa jenis silikon lebih besar dibandingkan gliserin. Selain itu, massa jenis juga berbanding terbalik dengan jari-jari, sehingga jari-jari silikon lebih besar. Kemudian pengaruh antara kecepatan dengan jari-jari, yaitu semakin cepat partikel bergerak, maka jari-jari partikel akan semakin mengecil. Next. Masuk ke dalam kesimpulan dari praktikum penyelidikan ini, yang pertama, kuantitas muatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa muatan suatu benda adalah kelipatan bilangan bulat dari muatan besar dengan N sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Muatan minyak tetes merupakan kelipatan dari muatan elektron. Kedua, dengan pengaruh medan listrik, semakin besar tegangan, maka waktu tempuh akan semakin kecil atau semakin cepat. Sehingga kecepatan dari tetes minyak bergerak juga akan semakin besar. Ketiga, beda potensial berbanding lurus dengan jari-jari tetes minyak dan berbanding terbalik dengan muatan tetesan minyak. Semakin besar beda potensial, maka jari-jari tetesan minyak akan makin besar. Namun, jumlah muatan tetes minyak akan mengalami perubahan. Yang terakhir, muatan tetes minyak merupakan kelipatan dari muatan elektron. Semakin besar beda potensial, maka muatan elektron akan semakin kecil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit nanya, itu istilahnya memang kapasitor ya, tegangan kapasitor ya. Memang sih tegangan di antara dua plat ya. Tapi coba lihat di modul aslinya, bukan modul bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, kan istilahnya kapasitor ya, tegangan itu. Atau cukup tegangan aja? Nanti di cross check ya. Baik Pak. Iya boleh dilanjut lagi. Oh iya, satu lagi, kalau buat least square, kalau selama least square-nya belum lurus berarti itu belum, kurang tepat ya berarti ya. Soalnya itu persamaan linear, jadi least square-nya itu harus lurus. Oke. Selanjutnya. Oke Kak, izin share screen ya Kak. Iya silakan. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Sebentar. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Esmar, kakak-kakak Aslet dan juga teman-teman semua. Di sini izinkan kami untuk presentasi tentang hasil analisis video praktikum kami yang berjudul Percobaan Tetapan Planck. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Yusuf Niko Fitranto, dan juga 3 rekan saya, yaitu Hernanda Hoiria Putri, Muhammad Rehan Izzati Yusuf, dan juga Tiara Hanza Safina. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Tiara. Kepada Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih Yusuf. Tujuan dari percobaan tetapan Planck kali ini yaitu yang pertama adalah menentukan nilai tetapan Planck, yang kedua menghitung panjang gelombang cahaya, yang ketiga mempelajari efek fotolistrik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Kepada Raihan, dipersilakan. Ya, baik. Jadi di sini ada pengolahan data. Di pengolahan data yang pertama data tunggal. Data tunggal terdapat 2 data tunggal, yaitu yang pertama panjang gelombang dengan NST-nya 1 Newton meter. Untuk yang pertama ada filter warna biru, yaitu diperoleh panjang gelombang 436 Newton meter dengan delta lambdanya 0,5, KSR-nya 0,11% atau 3 angka penting. Dilanjut, lambda plus minus delta lambdanya 436 plus minus 0,50 Newton meter. Yang kedua ada filter warna hijau, diperoleh lambdanya 546 Newton meter dengan delta lambdanya 0,5, KSR-nya 0,09% atau 4 angka penting. Lambda plus minus delta lambdanya 546,0 plus minus 0,500 Newton meter. Yang ketiga ada filter warna kuning, diperoleh 578 Newton meter dengan delta lambdanya 0,5, KSR-nya 0,086% atau 4 angka penting dengan lambda plus minus delta lambdanya 578,0 plus minus 0,500 Newton meter. Yang kedua, data tunggal kedua yaitu resistor dengan NST-nya 1 ohm, diperoleh R-nya 1 kilo ohm atau 1000 ohm dengan delta R-nya 0,5, KSR-nya diperoleh 0,05% atau 4 angka penting dengan R plus minus delta R-nya 1000 plus minus 0,050 ohm. Oke, untuk slide ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, jadi selain data tunggal, di pengolahan data itu terdiri dari data majemuk. Nah, data majemuk ini akan mencari arus listrik. Nah, bisa dilihat teman-teman pada tabel yang di sini yang pertama ada untuk warna filter biru, yang kedua ada filter hijau, dan yang ketiga ada filter kuning. Dengan tentunya memiliki lambda yang berbeda-beda. Untuk warna biru itu memiliki lambda sebesar 436 Newton meter. Untuk hijau juga memiliki lambda sebesar 546, dan juga untuk warna kuning memiliki lambda sebesar 578. Di tabel di sini didapatkan bahwa arus dan juga kuadrat arus itu sigmanya sebesar 15,6 dan 48,74 untuk yang warna biru. Untuk yang warna hijau didapatkan sebesar 14,3 dan juga 40,91, dan untuk warna kuning didapatkan sebesar 14,1 dan juga 39,89. Nah, di sini juga didapatkan ASR, terus I dan delta I-nya. Nah, di sini untuk I-nya didapatkan sebesar 3,12 miliampere, dan untuk delta I-nya didapatkan sebesar 0,05 miliampere. Dan juga terakhir didapatkan KSR itu sebesar 0,016%, atau di sini juga memakai 3 angka penting dengan I plus minus delta I-nya sebesar 3,12 plus minus 0,05 miliampere. Ini untuk filter yang biru. Nah, untuk filter yang hijau didapatkan I sebesar 2,86 miliampere dengan delta I-nya didapatkan juga sebesar 0,02 miliampere, dan terakhir KSR-nya didapatkan sebesar 0,06%. Di sini juga
memakai 4 angka penting, dan I plus minus delta I-nya didapatkan sebesar 2,860 plus minus 0,020 miliampere. Nah, di sini juga terakhir ada filter kuning. Filter kuning didapatkan I-nya sebesar 2,82 miliampere dengan delta I-nya sebesar 0,08 miliampere dan KSR-nya didapatkan sebesar 0,02% dengan 4 angka penting, dan I plus minus delta I-nya didapatkan sebesar 2,820 plus minus 0,080 miliampere. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hernanda. Pada Hernanda dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya adalah analisis. Yang pertama yaitu praktikum kali ini berjudul percobaan tetapan Planck. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan nilai tetapan Planck, menghitung panjang gelombang cahaya, dan mempelajari efek fotolistrik. Praktikum ini dilakukan dengan prinsip efek fotolistrik, yang dimana merupakan efek yang elektronnya terlepas dari permukaan logam tertentu dengan penyimpangan cahaya dari panjang gelombang yang cukup pendek. Menurut literatur, nilai tetapan Planck sebesar H sama dengan 6,62607 kali 10⁻34 JS. Sedangkan jika dibandingkan dengan hasil yang didapat sangat berbeda jauh dengan literatur. Hal ini terjadi karena beberapa kesalahan. Kesalahannya mungkin dapat terjadi karena kurangnya ketelitian pada saat melakukan pengamatan dan pengambilan data, ketidaktelitian dalam melakukan perhitungan, serta alat yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Boleh di next. Ya, lalu dari hasil perhitungan kita dapat menentukan grafik hubungan antara frekuensi dengan tegangan seperti pada gambar berikut ini. Pada grafik tersebut dapat kita peroleh bahwa hubungan antara frekuensi dengan tegangan adalah berbanding terbalik, di mana di saat frekuensi semakin tinggi justru nilai tegangannya semakin rendah. Ya. Next. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan tetapan Planck ini yaitu efek fotolistrik terjadi karena lepasnya elektron dari permukaan suatu logam dengan panjang yang sangat pendek. Yang kedua, didapatkan nilai tegangan, frekuensi, dan tetapan Planck dari hasil perhitungan, yaitu sebagai berikut. Hasil tegangan, frekuensi, dan tetapan Planck ini dapat dilihat pada layar ya teman-teman. Lalu semakin besar panjang gelombang, maka frekuensi yang dihasilkan semakin kecil, sehingga nilai frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang seperti grafik yang tadi dijelaskan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Yang terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan tentang percobaan Michelson. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Fadilul Amin bersama 3 rekan saya. Ada Farhan Muhammad Rizky, Indriani Lutfia Tunisa, dan Raditya Sebastian. Ready, next. Slide ini akan dibacakan oleh Farhan. Baik. Praktikum kali ini berjudul percobaan Michelson. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat mempelajari interferensi pada interferometer Michelson dan menentukan panjang gelombang sumber cahaya dengan pola interferensi. Pada praktikum kali ini, kita langsung aja ke pengolahan data. Pada kali ini, praktikan mendapatkan data, lalu praktikan melakukan pengolahan data terhadap data tersebut. Data yang dioleh oleh praktikan adalah data tunggal berupa perubahan panjang lintas optis
atau delta D yang bisa dilihat hasil perhitungannya pada presentasi. Untuk panjang lintas optik 2, 4, 6, 8, dan 1 kali 10 pangkat min 6 dan min 5, beda lintas optiknya atau delta D-nya itu sama, yaitu 2 kali 10 pangkat min 6. Lalu hasil KSR-nya bisa dilihat pada presentasi. Dan juga kita memperhitungkan perubahan jumlah fringe atau delta N. Pada praktikum kali ini, praktikan tidak melakukan pengolahan data majemuk dikarenakan tidak adanya data majemuk. Lalu agar praktikan dapat menganalisis grafik hubungan antara panjang lintas optis dan jumlah fringe, praktikan akan membuat perhitungan untuk menghitung panjang gelombang laser. Berikut perhitungan panjang gelombang lasernya. Untuk perhitungan, praktikum kali ini menghitung panjang gelombang laser yang dilambangkan dengan lambda. Rumusnya yaitu 2 delta D per delta N. Sedangkan rumus delta lambdanya, delta D per delta D dikali lambda. Pada percobaan pertama menghasilkan lambda plus minus delta lambda sebesar 667 plus minus 1,7 nanometer. Untuk percobaan kedua menghasilkan 400 plus minus 1 kali 10 pangkat 1 nanometer. Untuk percobaan ketiga menghasilkan 100 plus minus 3 dikali 10 pangkat 1 nanometer. Untuk percobaan keempat menghasilkan 130 plus minus 3 kali 10 pangkat 1 nanometer. Untuk percobaan 5 sama hasilnya dengan percobaan 4, yaitu sebesar 130 plus minus 3 kali 10 pangkat 1 nanometer. Next. Selanjutnya ada analisis data. Percobaan yang dilakukan yaitu berjudul percobaan Michelson. Praktikum ini bertujuan agar praktikan dapat mempelajari interferensi pada interferometer Michelson dan menentukan panjang gelombang sumber cahaya dengan pola interferensi. Pada percobaan ini, kita mengamati pola interferensi yang terjadi dengan menggunakan alat berupa interferometer dengan data pengamatan yang diberikan oleh laboratorium yang terdapat pada tabel berikut ini. Dari data yang diberikan, kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari panjang gelombang sumber cahaya dengan rumus lambda sama dengan 2 delta D per delta N. Next. Nah, sehingga dari data berikut diperoleh hasil perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan panjang gelombang yang diperoleh pada eksperimen ini bervariasi berdasarkan pergerakan segmen sejauh delta D. Dan diperoleh panjang gelombang yang paling mendekati panjang gelombang ini yaitu 667 nanometer dengan presentasi kesalahan yaitu 0,083%. Dengan persentase yang demikian kecil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil eksperimen yang diperoleh mendekati teori. Selanjutnya, selain menghasilkan panjang gelombang laser, dari data pengamatan dan perhitungan, kita dapat mengetahui hubungan antara panjang lintasan optis yaitu dilambangkan dengan D dengan jumlah fringe yang dilambangkan dengan N melalui grafik pada gambar berikut. Dari grafik di samping dapat diketahui bahwa hubungan antara panjang lintasan optis terhadap jumlah fringe berbanding lurus, yaitu semakin besar panjang lintasan optis, maka semakin besar pula jumlah fringe yang didapatkan. Next. Selanjutnya, selain grafik hubungan di antara D dan N, kami juga mencari hubungan antara perubahan panjang lintas optik delta D dengan perubahan jumlah fringe delta N. Grafiknya seperti itu. Berdasarkan perhitungan least square bahwa hubungan antara delta N terhadap delta D tidak dapat ditampilkan grafiknya karena pada nilai A dan B tidak terdefinisi. Hal ini disebabkan faktor nilai dari delta D yang bernilai konstan yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 M, sehingga hal tersebut mempengaruhi saat perhitungan least square yang menyebabkan penyebut pada nilai A dan B bernilai 0. Maka dari itu hubungan antara panjang lintas optik dan jumlah fringe tidak ada. Bisa di next. Jadi kesimpulannya, interferensi adalah superposisi
dua gelombang atau lebih yang bertemu pada suatu titik ruang. Prinsip kerja interferometer Michelson berdasarkan prinsip interferensi superposisi yang perpaduan dua atau lebih gelombang yang menjadi gelombang baru. Berdasarkan literatur panjang gelombang laser helium dengan NE yang telah diketahui sebesar 632 nanometer, sedangkan berdasarkan pengamatan panjang gelombang yaitu 667 nanometer dengan persentase kesalahan yaitu 0,083%. Nah, untuk aku punya kesimpulan tambahan mungkin. Jadi itu kesimpulan tambahan saya adalah itu dari percobaan ini kita juga membuktikan suatu hal yaitu tentang adanya ether. Jika kita lihat kembali ke grafik sebelumnya, itu perubahan delta D dan delta N itu nol. Nah, kalau misalnya ada ether itu versi grafiknya itu naik linear atau turun linear tergantung arah ethernya. Tapi nol. Ini membuktikan bahwa tidak ada adanya ether di dalam di dalam dunia kita, dan ini juga membuktikan bahwa cahaya itu bergerak tanpa ada medium. Itu kesimpulan tambahan dari saya. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini percobaan yang terakhir ya. Itu betul ya, panjang gelombangnya nanometer. Sudah direvisi. Iya, iya Pak. Sesuai yang kemarin ASLEP itu. Berarti benar kan skala mikrometernya itu mikrometer kan ukurannya? Iya, mikrometer. Bukannya milimeter ya. Oke, baik. Mungkin masih ada di datanya itu mungkin ada beberapa data yang salah, soalnya kan yang perhitungan tepat cuman yang pertama doang ya. Iya. Sisanya 4.000. Mungkin nanti untuk bakal ada uap ya. Jadwalnya mengikuti ujian akhir semester tapi diundur seminggu, jadi H-seminggu. Ya, nanti datanya akan kami kirimkan, tetapi datanya ini data yang udah dicoba dulu oleh ASLEP gitu. Ya, mungkin itu saja. Dari Pak Ismar, mungkin ada tambahan? Ya, baik. Nanti teknis uapnya sih sebenarnya mungkin nanti didiskusikan lagi ya, supaya nggak terlalu lama juga. Mungkin sih bisa 1 hari ya, bergantian dan sebagainya. Diberi tugas masing dikerjakan individu, kemudian nanti di submit gitu ya. Ya, itunya sih istilahnya dikasih data, kemudian diminta untuk menganalisis, menganalisis dan kemudian menyimpulkannya. Nanti mungkin ujiannya juga sebenarnya kalau sempat mungkin kalau presentasi lagi nanti lama lagi, mungkin submit hasil kerjanya aja kali ya, seperti itu. Tapi nanti untuk realnya nanti kita bicarakan dulu ya di ASLEP gitu ya. Iya, baik. Informasi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Waktunya mau 2 minggu lagi atau gimana? Atau minggu depan? Berdasarkan keputusan Bapak aja saya. Oh iya. Saya kembalikan lagi. Ya, baik. Kalau memang itu sih minggu depan aja, kalau memang sudah siap gitu ya. Berarti minggu depan istirahat dulu 2 minggu lagi baru kita mulai. Iya, boleh istirahat dulu. Gimana perwakilan praktikan? Atau soal waktu nanti negosiasi dulu ya, kira-kira kapan praktikan share-nya kapan, nanti ASLEP kapan gitu kan ya. Iya, boleh Pak. Kasih di grup WA aja lah ya. Iya, baik. Ya, nanti akan saya kabari lagi Pak ya. Iya, baik, makasih. Ya. Sama Pak. Dari ASLEP lain ada tambahan? Ya, ada? Tidak ada, Dok. Oh iya. Tidak ada ya. Mungkin cukup udah hampir jam 5 ya, udah terlalu sore. Terima kasih yang udah hadir dalam presentasi dan praktikum
fisika modern ini. Terima kasih juga Pak Esmar telah menyempatkan waktunya ya hadir di acara Zoom praktikum fisika modern. Terima kasih banyak. Kita ucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Makasih banyak. Izin lab ya. Iya, baik Pak. Di N aja Pak Jume.